Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan juga karunia-Nya kepada kita hingga saat ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Ina Anhar akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang bertemakan waktu adalah amanah, yang mana topik ini berkaitan dengan pentingnya menghargai waktu. Waktu adalah salah satu nikmat besar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita manusia seringkali melupakannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa sebenarnya kesehatan dan waktu luang merupakan nikmat yang sangat besar, namun manusia seringkali melalaikannya. Kita seringkali baru menyadari betapa berharganya waktu tersebut setelah waktu tersebut berlalu. Nah, lalu kenapa sih waktu itu sangat berharga? Yang pertama, setiap manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Nah, waktu tersebutlah yang kita gunakan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari dan juga merupakan kesempatan kita untuk beramal. Setiap waktu yang kita miliki merupakan kesempatan untuk melakukan kebaikan, beribadah, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam menaati kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, dari ayat tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik atau orang-orang yang telah menyia-nyiakan waktunya merupakan orang-orang yang berada dalam kerugian. Setiap detik waktu yang telah diberikan Allah kepada kita merupakan kesempatan bagi kita untuk mengharapkan rahmat-Nya dan juga beribadah kepadanya. Karena itu, dalam Islam setiap muslim dituntut untuk dapat memanfaatkan waktunya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita harus dapat memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga bermanfaat. Nah, yang kedua, waktu yang telah berlalu tidak bisa diulang kembali. Waktu adalah alur kehidupan, yang mana waktu kehidupan yang kita jalani adalah waktu yang telah kita habiskan sejak lahir hingga saat ini, yang mana setiap detik dari waktu tersebut tidak dapat kita ulang lagi. Karena itu, kita dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki sekarang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, adapun yang ketiga adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dapat menyadari tanda-tanda kematian. Jangankan orang-orang yang sedang sakit atau mengalami kecelakaan, orang yang sedang duduk dengan tenang saja dapat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah kita meninggal di akhirat, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang telah kita lakukan dan semua yang kita miliki di dunia, termasuk di dalamnya adalah waktu. Apakah waktu yang telah diberikan itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, atau waktu yang diberikan itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan kita gunakan untuk bermaksiat dan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menghargai waktu? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang pertama yaitu membuat rencana atau jadwal. Artinya, kita harus membuat jadwal atau rencana per hari atau per minggu, yang mana dalam jadwal tersebut telah mengatur kegiatan apa saja dan pada waktu berapa saja kita akan melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, bangun pagi itu jam 4 pagi, kemudian mandi lalu sholat subuh. Nah, dengan adanya jadwal seperti itu, maka kehidupan yang kita jalani itu akan menjadi lebih terstruktur dan waktu yang kita gunakan akan menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua yaitu memprioritaskan kegiatan di atas kegiatan lain. Nah, apa sih artinya? Nah, artinya kita harus mendahulukan kegiatan yang lebih penting dan mendesak terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus menjauhi yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Nah, karena menunda-nunda pekerjaan itu dapat membuat waktu menjadi tidak efisien, terutama dalam hal beribadah. Nah, kita tidak boleh yang namanya menunda-nunda ibadah, terutama dalam sholat. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat, karena jika kita menunda waktu sholat, maka kita akan termasuk orang yang lalai, dan orang yang lalai dalam menjalankan sholat itu termasuk orang-orang yang celaka. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan waktu luang. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti mungkin beribadah, membaca Quran, berzikir, atau hal-hal lainnya seperti membaca buku, berolahraga, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah menghindari perbuatan atau aktivitas yang sia-sia. Nah, kita harus menjauhi hal-hal tersebut seperti misalnya bergosip, bermain game, atau untuk remaja sekarang itu adalah berselancar di media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Nah, kita sebaiknya menghindari hal-hal tersebut, apalagi yang kita lakukan itu tidaklah bermanfaat sama sekali untuk diri kita maupun orang lain. Kemudian yang kelima adalah dengan berzikir dan berdoa. Nah, kita pentingnya berzikir karena kita harus mengingat Allah dalam setiap keadaan. Karena dengan begitu kita dapat mengingat apa sebenarnya tujuan kita di dunia ini, yaitu tujuan kita adalah menyembah dan beribadah kepada Allah sampai nanti kita dipanggil pulang olehnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjaga waktu dan menjadikannya sebagai amanah yang harus kita jaga dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu yang kita jalani selama ini berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya bagi diri kita maupun orang lain. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pandai dalam memanfaatkan waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkanlah saya memberikan sebuah pantun. Berlari kuda ya nona berputar-putar, memburu kadal ya tuan dalam pesawat. Hidup di dunia ya nona hanya sebentar, hidup yang kekal ya tuan hanya di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.